Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang mana telah memberi kita nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Salawat berserta salam kita haturkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zamannya jahiliyah menuju zamannya Islamiyah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi host pada kajian indah sore hari ini. Dan yang duduk di sebelah saya yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Alfi Nasution SPDI. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lancar puasanya? Alhamdulillah. Dan beliau ini akan menjadi narasumber kita pada kajian indah sore hari ini dengan tema 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Mungkin sahabat yang menonton live bertanya-tanya, apa saja sih 4 golongan ini? Kenapa 4 golongan ini bisa dirindukan oleh surga? Maka dari itu, maka semua itu akan dijawab oleh Al-Ustadz Alfi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم أما بعد. Hadirin para pemirsa Matla'ul Anwar Studio dimanapun yang berada, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya, yang alhamdulillah di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, Allah masih berikan kita kekuatan iman, kekuatan sehat wal afiyah, sehingga sudah berjalan Ramadan 15 hari. Alhamdulillah, Allah juga masih memberikan kekuatan kepada kita. Mudah-mudahan kita tutup Ramadan ini dengan kenikmatan dan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian salawat serta salam kita aturkan, salam rindu yang paling mendalam kepada Nabi, sosok sanjunjungan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi tabaraka wasallam. Mudah-mudahan berkat senantiasa kita menyebut nama beliau di kehidupan dunia yang fana ini, kelak nanti di hari kiamat beliau juga berkenan memberikan syafaatnya selaku kita sebagai umatnya di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah Matla'ul Anwar Studio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah sore kali ini saya diberi kesempatan untuk mengisi kajian di bulan suci Ramadan. Tadi host kita sudah memberi tema bahwasanya 4 golongan yang bakalan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Selama ini kita berbuat, selama ini kita beramal, tujuannya cuma satu, pengen mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semua orang juga berdoa kepada Allah. Semuanya berharap setelah mereka meninggal dunia, tujuan dan tempat yang dinanti-nantikan oleh mereka adalah surganya Allah. Semua orang kalau kita lihat nih Ustaz Fakhri, setiap habis sholat selalu berdoa, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ini doa orang. Setiap sholat, setiap meminta, sebejat-bejatnya orang, senakal-nakalnya orang, sepenuh-penuhnya orang dengan dosa, tapi ketika mereka berdoa, tetap tujuannya pengen dimasukkan ke dalam surga. Nah ternyata selama ini ada ternyata orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelum dia berdoa kepada Allah, sebelum dia meminta, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ternyata surga duluan yang mengatakan, ya Allah masukkan hambamu itu ke dalam surga. Jadi ternyata sebelum kita berdoa selama ini, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, ternyata surga duluan yang minta supaya hamba tersebut masuk ke dalam surganya Allah. Ada ciri-ciri dan ada tanda-tandanya siapakah orang-orang yang bakalan menjadi golongan orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis Nabi SAW bersabda, innal jannata mushtaqatun li arba'. Di sabda beliau mengatakan sesungguhnya surganya Allah merindukan kepada 4 golongan orang-orang. Siapa orang yang melakukan 4 golongan tersebut, maka kemungkinan besar surga bakalan merindukan orang tersebut. Maka kita bertanya-tanya nih, selama ini kita sudah beramal, sudah sholat, sudah zakat, sudah berpuasa, ternyata ada amalan yang bakalan dirindukan oleh surganya Allah. Siapakah orang-orang tersebut? Makanya Nabi SAW mengabarkan kepada kita. Yang pertama, kata Nabi SAW, surga akan merindukan kepada orang talil Quran, dari tilawatul Quran. Orang yang senang, yang gemar membaca ayat suci Al-Quran. Orang yang hobi melantunkan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kegiatan apapun itu, dia kaitkan perbuatannya dengan berzikir dengan ayat-ayat Al-Quran. Al-Quran sebagaimana kita ketahui tidak bisa dipungkiri, dia adalah nikmat paling besar yang Allah berikan kepada kita. Bahkan mukjizatnya Nabi yang Allah abadikan sampai hari kiamat. Bukan tidak hanya sampai di situ, Al-Quran juga bakalan menjadi satu-satunya penolong ketika nanti semua orang berharap di alam kuburnya memiliki teman, memiliki cahaya di alam kuburnya, tapi satu-satunya amalan yang bakalan datang kepada orang tersebut ketika dia merasa kesendirian, ketika dia merasakan kegelapan. Amalan apa itu? Yaitu pembacaan Al-Quran. Di dalam sabdanya Nabi, beliau mengatakan, Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Semua orang, nih biasanya kita nih kalau hidup di dunia ini cinta sekali sama orang, suka sama orang. Tapi ingat, secinta-cintanya makhluk, secinta-cintanya istri kita kepada suami, secinta-cintanya anak kita kepada orang tuanya, tapi ketika orang tuanya meninggal dunia, tak mau anak yang masih hidup masuk ke dalam kubur. Istri kita yang selama ini cinta sama kita, tapi ketika kita meninggal dunia, mereka tak bakal mau ikut kita ke alam kubur. Dalam artian, ketika orang sudah meninggal dunia, maka dia akan pergi sendirian dengan amalan saja yang dia bawa. Tapi bakalan menjadi kebahagiaan buat orang-orang yang senang membaca Al-Quran. Orang yang senang membaca Al-Quran, dia takkan merasakan kesepian di alam kuburnya. Karena tadilah Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Al-Quran lah akan menjadi teman ketika seseorang merasakan kesepian di alam kuburnya. Al-Quran lah bakalan menjadi penerang ketika seseorang di alam kuburnya merasa kegelapan. Maka jangan sesekali kita putuskan membaca Al-Quran ini mumpung Ramadan masih ada 15 hari ke depan. Ramadan sudah berlalu 15 hari, jadikan pelajaran.
Ramadan datang kepada kita sebagai pengubah hidup kita. Kenapa Allah titipkan Ramadan kepada umatnya Nabi Muhammad? Karena akan Allah titipkan di dalamnya kesempatan-kesempatan bagi mereka untuk menggapai pahala yang begitu banyak. Karena kalau kita ngelihat umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Allah Musa, umatnya Nabi Allah Nuh, mereka hidupan ratusan bahkan ribuan tahun. Mereka enak beramal banyak, bisa, umur mereka panjang. Tapi umurnya umat Nabi Muhammad, beliau mengatakan baina khamsin wa sittin, antara 50 dan 60 tahun saja. Makanya itu Allah istimewakan kepada umatnya Nabi Muhammad, diberikanlah bulan Ramadan tadi. Setiap kali mereka beramal, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah di dalamnya. Maka jangan sia-siakan kesempatan Ramadan yang sudah datang kepada kita pada tahun ini. Itu yang pertama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surga merindukan orang-orang yang senang membaca Al-Qur'an. Poin yang kedua, siapakah orang yang bakalan dirindukan oleh surganya Allah? Poin yang kedua adalah hafizul lisan. Yang pertama talil Quran, yang kedua hafizul lisan. Hafiz artinya menjaga lisan ucapan. Jadi orang-orang yang pandai menjaga tutur katanya. Setiap kali mereka mau berbicara, selalu mereka pikirkan, apakah ucapan ini menyakitkan hati orang lain? Apakah ucapan ini memberikan kebaikan orang lain atau sebaliknya? Inilah orang-orang yang pandai menjaga tata tutur katanya. Ketika mereka pandai menjaga hal tersebut, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang yang bakal dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hafizul lisan, orang pandai menjaga tutur katanya. Tapi tutur kata di sini bukan hanya menjaga bagaimana seseorang supaya tidak ngomong yang jorok-jorok saja. Bukan dalam artian Nabi mengatakan jaga lisannya supaya kita tidak ngomong yang kotor-kotor. Tapi juga yang termasuk di dalam hafizul lisan, menjaga tutur kata adalah bagaimana setiap ucapan yang keluar dari mulut kita mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Contohnya, contoh saja, kita kalau berteman biasanya bergaul, hal ini biasanya menjadi kebiasaan. Kalau udah teman terlalu dekat, udah jadi sahabat konco lah kata orang Jawa tuh. Kalau udah benar-benar dekat, mereka biasanya manggil kawannya dengan seenaknya. Ada kawan yang agak hitam sedikit dipanggil Pak Hitam. Nah ini nih yang kebiasaan kita. Ada kawan agak-agak biru sedikit dipanggil Tengkuk Biru. Nah ini orang-orang kita sering terjadi kayak gitu. Padahal yang ditakutkan ketika kita memanggil teman kita seperti itu, kemudian mereka merasa tersakiti, mereka merasa terzolimi, maka berhati-hatilah. Nabi SAW mengatakan sekian banyak doa yang diijabahkan oleh Allah. Doa-doa yang diijabah oleh Allah itu memiliki waktu-waktu tertentu. Waktu setelah sholat 5 waktu diijabah oleh Allah. Waktu ketika bertemu malam Lailatul Qadar diijabah oleh Allah. Dan di antara doa-doa yang pasti dikabulkan oleh Allah adalah doa orang yang terzolimi. Nah ini yang ditakutkan ketika kita bercanda, kita panggil teman kita tadi itu, karena muka agak hitam-hitam kita panggil Pak Hitam. Dia ketawa tapi hatinya sakit. Takutnya dia berdoa kepada Allah. Kalau dia berdoa kepada Allah untuk kebaikan kepada orang yang menzoliminya, maka bersyukur, doanya baik. Yang ditakutkan doanya buruk. Kalau dia mendoakan kepada kita, semoga engkau naik haji, enak doanya baik. Semoga engkau jadi orang kaya, enak didoakan yang baik-baik. Takutnya dia doakan yang buruk-buruk, maka jangan sampai. Nah, maka dari sinilah kita belajar, Ramadan datang kepada kita. Makanya istilah Ramadan adalah imsak. Imsak artinya menahan. Menahan bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan hawa nafsu, menahan amarah, menahan mulut, menahan tangan, menahan hati, menahan pikiran, dan menahan hal-hal yang buruk. Maka dari itu Ramadan datang kepada kita, kita introspeksi diri kita, kita perbaiki diri kita. Masih ada kesempatan 15 hari ke depan. Karena Ramadan lah nih Ustaz yang bakalan menjadi tolak ukur bagaimana kehidupan kita 11 bulan setelah bulan Ramadan. Seandainya di Ramadan saja yang Allah titipkan di dalamnya berlimpah pahala,
sudah Allah berikan keistimewaan di dalamnya, masih kita tidak mau beribadah di dalamnya, maka bisa dipastikan di luar Ramadan yang Allah tidak istimewakan sama seperti Ramadan, bisa dipastikan kita tidak melakukan amal-amal yang baik. Maka jangan sampai Ramadan kita sama seperti bulan-bulan yang biasa. Jadikan Ramadan ini khusus, bulan yang paling istimewa di antara 12 bulan yang ada. Jadi itu yang kedua. Yang kedua adalah hafizul lisan, orang yang pandai menjaga tutur katanya. Poin yang ketiga, siapakah orang-orang yang bakalan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Mut'im artinya memberi ji'an, orang yang sedang lapar. Artinya adalah memberikan kepada orang-orang yang sedang membutuhkan, memberikan orang-orang yang mereka dalam keadaan lapar. Maka ini juga kata Nabi SAW, golongan orang-orang yang bakalan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ini Ustaz punya tradisi setiap bulan Ramadan, alhamdulillah, bahkan umat muslim berbondong-bondong mereka. Kalau udah jam 3 sore sampai mau berbuka, mereka berbondong-bondong melakukan takjil, berbagi buka-buka. Nah, ini juga yang dianjurkan oleh Nabi SAW, berbagi kepada orang lain tanpa berharap timbalan dari orang yang kita berikan. Ini pahalanya besar. Maka alhamdulillah tradisi kita ini subhanallah, setiap bulan Ramadan semua orang berbondong-bondong. Kalau kita tanya, mereka kaya? Tidak. Mereka banyak uangnya? Tidak. Mereka cuma ingat ada sabda Nabi SAW, surga merindukan orang-orang yang senang berbagi kepada orang lain, maka mereka bergegas untuk melakukan perkebaikan tersebut. Maka jangan sampai hadirin Matul Anwar Studio yang dimanapun berada, kesempatan bulan suci Ramadan ini kita sia-siakan. Kebiasaan kita ketika mau beramal selalu mengutamakan kalau aku nanti. Ini pemikiran yang salah. Sering terjadi nih Ustaz. Setiap kita mau beramal, selalu kita mengatakan nantilah kalau aku, tunggu aku. Contohnya, kalau mau sedekah sering kita mengatakan tunggu aku jadi orang kaya baru aku mau bersedekah. Kalau enggak kaya berarti enggak sedekah-sedekah. Padahal Nabi mengatakan semakin sering engkau bersedekah maka kekayaan akan mendatang kepadamu. Di dalam hadisnya, manaqasa malun min sadaqatin bal yazdad. 3 kali Nabi mengatakan bal yazdad, artinya orang yang bersedekah pasti kekayaannya, harta yang dia keluarkan bakalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ataupun setiap kita kali mau melakukan ibadah, sering kita mau sholat, setiap mau sholat kita selalu mengatakan aku kalau sehat baru sholat, kalau tak sehat berarti tidak sholat. Padahal Allah mengatakan beribadahlah kamu maka akan kesehatan datang kepadamu. Ini pemikiran yang salah. Maka jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Nunggu aku kaya, nunggu aku sehat baru aku beramal. Tapi beramallah, bersedekahlah, maka kebaikan tersebut yang kita inginkan akan datang kepada kita. Maka Ustaz, tugasnya jin atau iblis selama ini kan kita taunya bahwasanya tujuan mereka pengen menjerumuskan kita ke dalam neraka. Si jin tadi itu punya visi dan misi bagaimana kita supaya masuk ke dalam nerakanya Allah. Padahal visi dan misi jin yang paling utama bukan bagaimana kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Visi mereka ketika untuk hamba-hambanya Allah yang masih hidup di dunia adalah bagaimana si jin tadi itu berhasil menggagalkan orang-orang mau melakukan kebaikan. Jadi dia bukan tugasnya saja bagaimana orang supaya masuk nerakanya Allah, tidak. Tapi visi dia yang paling utama adalah bagaimana orang muslim tidak melakukan kebaikan. Dia berusaha menggagalkan kebaikan tersebut. Itulah tugasnya. Makanya sering kita terlintas. Kita setiap kali mendengar motivasi, biasanya di hati kita itu terlintas. Tadi saya mendengarkan hadis fadilah atau keutamaan bersedekah, terlintas di hati kita pengen bersedekah habis itu. Tapi biasanya keluar dari majelis langsung ada bisikan jin, daripada kau bagikan ke orang, bagus kau belikan makanan untuk keluargamu. Inilah tugasnya si jin tadi itu.
Dia tak mau hamba tadi itu melakukan sedekah kepada orang lain. Tugasnya bagaimana menggagalkan supaya orang tadi itu tidak menjalankan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Itu poin yang ketiga. Orang yang senang berbagi. Poin yang terakhir kata Nabi SAW, siapakah orang-orang yang bakalan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Poin yang terakhir adalah wasaim fi syahri Ramadan. Adalah orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, ini istimewanya orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan, tapi menjalankannya dengan sekuat-kuat tenaga, dengan sebenar-benarnya iman, bukan hanya kayak berpuasa saja. Karena kalau kita mengambil definisi puasa saja, ya sudah menahan haus dan lapar saja. Tapi yang dimaksud dengan puasa di sini adalah imanan wahtisaban. Dengan iman yang kuat dan dia ikhlas menjalankan puasa di bulan suci Ramadan tersebut. Jadi harapannya memang benar-benar supaya Allah meridhoi orang tersebut. Nah, kenapa kok bisa orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan itu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, kemarin ketika bulan Rajab Nabi Isra dan Mi'raj. Nah, 1400 abad yang lalu, ternyata ketika perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW, beliau dilihatkan oleh Allah. Pintu-pintu surga, pintu-pintu neraka, semuanya diperlihatkan oleh Allah. Ada satu pintu kata Nabi SAW yang begitu istimewa. Di dalamnya masih kosong, belum ada orang-orang di dalamnya. Seketika Nabi SAW bertanya, untuk siapa pintu surga yang bernamakan surga Ar-Rayyan ini? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsinya, la yadkhuluha illa shaimun. Pintu surga ini kata Allah tidak akan aku persilahkan orang lain masuk ketika nanti kecuali semua orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan masuk duluan ke dalamnya. Jadi ternyata orang yang puasa di bulan suci Ramadan Allah istimewakan, ada pintu surga yang khusus bagi mereka. Nama surganya adalah surga Ar-Rayyan. Nah, ini Masya Allahnya. Makanya jangan sampai keistimewaan, kesempatan yang sudah Allah berikan kepada kita sampai di bulan suci Ramadan ini justru kita sia-siakan. Jangan sampai. Karena tak ada yang menjamin kita yang bakalan bertemu dengan Ramadan tahun depan. Tidak ada yang menjamin umur kita. Kalaupun ada orang yang bisa menjamin, mungkin orang berbondong-bondong kepada dia untuk dipanjangkan umurnya. Tapi tidak ada yang tahu, semuanya hanya di tangan Allah. Maka kesempatan yang masih ada 15 hari ke depan, gunakanlah sebaik-baik mungkin. Makanya diantaranya juga saudara kita yang sudah meninggal dunia, ketika mereka di bulan Rajab dan Sya'ban kemarin, doanya sama kayak kita. Mereka juga berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doanya sama kayak kita. Tapi Allah tak kabulkan wa ballighna Ramadan. Hanya Allah kabulkan wa barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban. Allah tak sampaikan mereka di bulan Ramadan tahun ini. Sama juga kepada kita. Tak ada yang jamin bagaimana apakah umur kita bakalan sampai di Ramadan tahun depan. Maka ini keistimewaan. Allah kabulkan doa kita. Di antara banyak sahabat kita dan kerabat kita yang melantunkan doa yang sama, tapi Allah pilih kita, hamba-hambanya yang waballighna Ramadan, sampai di bulan suci Ramadan pada tahun ini. Maka gunakanlah sebaik-baik mungkin. Ini keistimewaan yang Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepanjangan umur kepada kita. Allah berikan kesehatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Inilah 4 golongan, Ustaz, yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Halnya remeh, gampang dilakukan, tapi tak semua orang bisa melakukannya. Butuh kekuatan iman, butuh dorongan motivasi, butuh dorongan dari orang-orang yang baik untuk melakukan tersebut. Maka jangan bosan-bosan untuk mendengar motivasi, jangan bosan-bosan untuk mendengar kajian ilmu, jangan bosan-bosan untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Karena inilah gunanya, supaya kita ketika mendengar nasihat tersebut ada dorongan bagi hati kita untuk melakukan kebaikannya. Saya ulangin, 4 golongan orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Yang pertama adalah tahlil Quran.
orang yang senang membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang pandai menjaga tutur katanya. Yang ketiga adalah wa mud'imul ji'an, orang yang senang berbagi kepada orang lain, memberikan makanan kepada orang yang sedang lapar. Dan yang terakhir adalah wasaim fi syahri Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan iman kepada kita, Allah berikan kekuatan sehat wal afiat, Allah berikan kita kekuatan zahir dan batin. Amin. Sehingga sebelum kita tinggalkan bulan suci Ramadan ini, Allah takdirkan kita di antara hamba-hambanya yang bakalan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbil alamin. Amin. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dan kita simak bersama pemaparan yang indah, pemaparan yang bagus yang disampaikan oleh Al-Ustadz Alfi. Semoga kita juga termasuk dari 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Amin ya rabbal alamin. Mungkin dari pemirsa ada yang sedikit menanyakan, apa sih penyebab kok bisa salah satu dari golongan orang yang dirindukan oleh surga, yaitu salah satunya menjaga lisan. Mungkin pemirsa bertanya, kok bisa? Padahal menjaga lisan ini hal yang remeh. Hal yang remeh. Kok bisa menjaga lisan ini bisa menjadi golongan yang dirindukan oleh surga? Allah. Mungkin baik, bisa Masya Allah, ini pertanyaan yang bagus. Nah, di antara anggota tubuh kita begitu banyak, dari tangan, pikiran, hati, mata, kaki, tapi yang paling banyak dilakukan oleh kita sehari-hari, yang kita gunakan sehari-hari, itu paling banyak itu adalah ucapan. Makanya ada kalimat atau makalah yang mengatakan Ra'sul khati'ah lisanun. Jadi memang puncaknya atau paling besarnya kesalahan yang kita sering lakukan itu timbul dari mulut kita. Makanya sebenarnya ini gampang dilakukan, tapi kenapa kok orang tak bisa melakukannya? Karena itu tadi, banyaknya aktivitas yang kita lakukan di mulut kita tadi itu, sehingga dari ucapan kita tak pandai kita jaga, kita tak tahu ternyata ucapan kita mengandung dosa-dosa dan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, orang yang pandai menjaga tutur katanya, orang yang pandai menjaga lisannya, ketika dia berucap, ketika dia berbicara, selalu ucapan yang baik didengar oleh orang lain, maka dialah orang-orang yang bakalan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi seperti itulah gambarannya. Karena memang mulut ini aktivitas yang sering digunakan. Dan orang ketika bisa menjaganya, kemungkinan besar pahala yang bakalan yang senantiasa dia raih dari mulut tersebut. Oke, baik. Mungkin dengan dijawabnya pertanyaan tersebut sekaligus menutup pertemuan kita di kajian indah pada sore hari ini. Saya selaku host pada kajian indah sore hari ini meminta maaf jika ada salah dari tutur kata dan dari segalanya. Saya minta maaf apabila ada datangnya kebaikan, mungkin itu dari Allah. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.